Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Utamanya adalah karunia menuntut ilmu, thalabul ilmi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mudah-mudahan akhlak kita semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelek diperbaiki, yang baik lebih diperbaiki lagi, sehingga hari demi hari semakin lebih baik, hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin, dan mudah-mudahan hari esok juga lebih baik daripada hari ini, terus begitu. Amin Allahumma amin. Pada pengajian kali ini, materi kali ini yang akan kita kaji adalah tentang bab tawadhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis wal wassalasun, bab yang ke-33 fi fadilati tawadhu'i, tentang fadilahnya tawadhu. Tentang fadilahnya tawadhu. Qala bersabda an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi, man barang siapa tawadhu'a yang tawadhu, andap asor, lillahi karena Allah, bisa juga kepada Allah atau karena Allah. Jadi siapa yang tawadhu, yang merendahkan, rendah hati, yang andap asor kalau dalam bahasa Jawanya itu, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan pangkat, bukan untuk menjilat, tapi betul-betul dijalankan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Rofa'ah maka akan mengangkat kepada orang yang mau tawadhu tadi, Allah. Maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mau tawadhu karena Allah, bukan karena yang lain, mau andap asor, mau rendah hati, lawannya tawadhu adalah takabur, sombong, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah derajat di akhirat nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, derajat di dunia adalah dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk berbuat baik, diberatkan untuk berbuat jahat, dimudahkan untuk berakhlak mulia, bertutur kata yang santun dan lain sebagainya. Kemudian di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang tinggi, adalah tawadhu. Waman dan barang siapa takabbaro, yang takabur, yang sombong, lawannya tawadhu adalah takabur, sombong. Wadu'a maka akan merendahkan kepadanya Allah. Maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Akan direndahkan oleh Allah. Selama di dunia tidak dibimbing oleh Allah, tidak dibina oleh Allah, berat melakukan kebaikan, ringan melakukan kejelekan dan lain sebagainya, itu adalah direndahkan derajatnya oleh Allah di dunia. Kemudian di akhirat nanti juga akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Sebab takabur itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak layak untuk takabur. Takabur adalah selendangnya Allah, adalah pakaiannya Gusti Allah. Siapa yang menggunakan pakaianku, ya dia telah menabuh genderang musuh kepadaku. Maka kita menghindari menjadi orang yang takabur, orang yang sombong.
Sebaliknya kita belajar untuk tawadhu. Tawadhu bukan karena siapa-siapa, tapi lillah, karena Allah. Karena menjalankan perintahnya Allah. Bukan karena ingin mendapatkan jabatan tinggi, atau karena ingin mendapatkan proyek, atau karena ingin mendapatkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Tapi semata-mata dijalankan lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyin, ma tidaklah min adamiyin dari anak Adam, illa kecuali wa fi ra'sihi ada di dalam kepalanya itu silsilatani, dua rantai. Silsilatun, satu rantai, fis samai di langit, as-sabiati yang ketujuh. Wal silsilatun, dan rantai yang lain, fil ardi di bumi, as-sabiati yang ketujuh. Jadi di dasar bumi yang ketujuh. Jadi ada dua rantai di kepalanya manusia itu. Satu rantainya itu menjulang sampai ke langit Sapitu. Kalau dalam bahasa aja itu langit Sapitu, selangit tingkat 7. Ini menggambarkan sangat tinggi sekali derajatnya, langit Sapitu itu. Kemudian satu rantai lagi itu berada di dasar bumi sampai lapis 7. Saking dalamnya itu. Ini menggambarkan saja saking hinanya, ibaratnya berarti saking hinanya manusia. Jadi ada dua rantai itu. Faidah tawadhu'a, jika manusia itu tawadhu, rafa'ah maka akan mengangkat kepada orang yang tawadhu tadi, Allah bil silsilah, dengan rantai tersebut ila sama ke langit as-sabiah yang ketujuh, akan dikerek oleh Allah sampai langit yang ketujuh, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit yang ketujuh. Ibaratnya seperti itu ya, sampai langit yang ketujuh. Saking tingginya derajatnya orang yang tawadhu. Wa idza tajabbar, dan barang siapa yang sombong, naudzubillah tsumma naudzubillah, wa doa maka akan merendahkan kepada orang yang sombong tadi, Allah bil silsilah, dengan rantai itu ilal arti sampai ke dasar bumi as-sabiah yang ketujuh. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dasar bumi yang ketujuh. Ini saking hinanya orang yang takabur. Meskipun secara duniawi lebih tinggi, tetapi kalau takabur tetap saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat rendah sekali. Bahkan di akhirat nanti sangat rendah sekali. Ya, sangat rendah sekali. Orang takabur itu akan masuk neraka. Bahkan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya jika ada takabur baik sengaja atau tidak sengaja. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, ya termasuk Ustadz juga. Tidak akan masuk surga di dalam hati seorang yang ada sedikit takabur. Nauzubillah ya, mudah-mudahan sekali lagi ini pelajaran agar kita hati-hati. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk tawadhu. Jika takabur, mudah-mudahan diingatkan Allah, kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketakaburan kita, atas segala kesombongan kita, atas segala keangkuhan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, ya, khususnya kepada Ustadz ini. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk tawadhu, biar rantai yang ada di kepala kita ibaratnya ya ditarik ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya Allah. Bahkan di sini disebutkan sampai ke langit Sabtuju. Ini langit yang tertinggi. Kemudian kalau orang takabur, naudzubillah tsumma naudzubillah, akan dicemplungkan oleh Allah ibaratnya ya, akan didelesepkan oleh Allah sampai bumi yang ketujuh. Ini menandakan betapa rendahnya takabur. Sebab takabur itu selendangnya Gusti Allah. Ya, dan dilarang di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali ayat-ayat yang melarang kita untuk takabur. Wala tamshi alal ardi marah fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di atas bumi maroha dengan sombong dan lain sebagainya. Kita dilarang sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, waqala alaihi salam. Waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum, jika kalian semuanya melihat al-mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu, jika kalian semuanya melihat orang yang tawadhu, orang yang andap asor, orang yang rendah hati, tidak sombong, rendah hati, orang yang tawadhu, fatawadhu, maka tawadhulah lahum kepada mereka, orang-orang yang bertawadhu.
Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah, jika kita mengetahui ada teman atau orang yang tawadhu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawadhu kepadanya. Ya, bertawadhu kepadanya. Andap asor juga kepadanya. Wa idza ra'aitumul mutakabbirin, dan jika kalian semuanya melihat orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang sombong, fatakabbaru, maka sombongilah alaihim kepada mereka. Jadi kita disuruh menyombongin orang-orang yang sombong. Ya, kita disuruh menyombongi orang-orang yang sombong. Agar apa? Orang yang sombong itu mau tawadhu. Sebab apa? Kalau kita berhadapan dengan orang sombong kok kita tawadhu, semakin melunjak mereka. Semakin tidak tahu adab mereka. Ya, ini. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya ya, membimbing kita semuanya sehingga menjadi orang yang tawadhu, orang yang belajar mengamalkan hadis ini. Kita niat takabur kepada orang yang takabur bukan karena kita merasa diri kita besar, tidak, tapi dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada orang yang takabur tadi. Ada seorang syekh itu saya pernah dapat cerita, ada seorang syekh itu ditemui sama tamu. Tamunya itu menyombongkan diri menggunakan perhiasan emas sampai-sampai sering membuka bajunya ya, tangannya sering dibuka memperlihatkan emasnya itu. Kemudian syekh tadi itu masuk ke rumah dan menyuruh garwonya itu menggunakan emas yang banyak. Kemudian disuruh keluar dan disuruh mamirin kepada tamu yang menggunakan banyak emas tadi ya. Biar tidak sombong, ibaratnya seperti itu. Bukan hanya kamu yang kaya ibaratnya, ini juga kaya. Ibaratnya seperti itu. Saya juga kaya. Bukan hanya kamu yang kaya, saya juga kaya. Ibaratnya seperti itu. Jadi untuk memberi pelajaran agar dia tidak sombong, agar dia merendah. Makanya di dalam hadis yang lain nanti disebutkan menyombongi orang yang sombong itu sodako. Ya sodako, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Makanya kita oleh Rasulullah diperintahkan, idza ra'aitumul mutawaddiin, jika kalian semuanya melihat orang-orang yang tawadhu, fatawadhu, maka tawadhulah kalian semuanya lahum kepada mereka. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk tawadhu kepada orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang andap asor, baik dari sisi perkataannya, dari sisi perbuatannya, ataupun dari sisi segala sesuatu yang dimilikinya. Kok dia mau tawadhu? Allah menyuruh kita untuk tawadhu juga. Tapi sebaliknya kalau mereka menyombongkan diri, maka Allah juga menyuruh kita untuk sombong kepadanya. Ya, Rasulullah menyuruh kita untuk sombong kepadanya. Sombong kepadanya dalam rangka untuk memperbaiki dirinya. Ya, biar tidak sombong dan lain sebagainya. Biar tidak melunjak, biar tidak angkuh dan lain sebagainya. Hadis yang keempat, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadhu ma'al mutawaddi'in. Tawadhu'lah kalian semuanya, andap asorlah kalian semuanya, rendah hatilah kalian semuanya, ma'al mutawadhi'in, bersama orang-orang yang tawadhu atau kepada orang-orang yang tawadhu. Fa inna tawadhu'a, karena sesungguhnya tawadhu itu ma'al mutawadhi'in, kepada orang-orang yang tawadhu sedekahun sedekah. Jadi tawadhu kepada orang yang tawadhu itu sedekah. Sedekah, ya. Karena apa? Di dalamnya ada memuliakan. Itu sedekah, ya sedekah, membenarkan ibaratnya ya. Sedekah itu membenarkan, membenarkan. Di situ ada sedekah. Kita tawadhu kepada orang yang tawadhu. Ya, misalnya ini subhanallah ya, kadang-kadang kalau kita melihat para habaib-habaib itu ya, Habib Umar dan sebagainya itu masya Allah kalau lihat itu tangannya sambil dicium tangannya masya Allah. Ini juga saya teringat dengan salah satu anak ya, mudah-mudahan dirahmati Gusti Allah. Jadi kalau salaman dengan adiknya itu ketika dia tangannya dicium adiknya, dia apa ketika tangannya dicium adiknya, kemudian dianya juga mencium tangan adiknya. Masya Allah, saya lihat itu, masya Allah begini ya. Mereka sudah praktek gitu loh. Anak-anak kecil itu padahal tuh sudah praktek. Nah, kita kadang-kadang tidak mau ya. Kadang-kadang kita merasa besar, merasa terhormat, yang mencium tangan kita merasa rendah kadang-kadang itu. Makanya, Masya Allah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan. Andai kata itu tidak terjadi pun, mudah-mudahan meskipun kita tidak mencium tangannya, tangan kita dicium, mudah-mudahan di dalam hati kita tidak terbersit sedikit pun takabur. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat itu saking hati-hatinya itu para habaib itu seperti itu, saling mencium tangannya, masya Allah, saling mencium tangannya. Itu Pak, akhlaknya betapa indahnya mereka ya. Ketika bekas minumannya diminum oleh syekh yang lain, dia berusaha untuk mengambil minumannya tadi dan diminum dia.
Saking sama-sama tawaduknya. Ya ini, saking sama-sama tawaduknya itu. Dulu juga seperti itu ya Hadratus Syekh Hashim sama mertuanya itu. Kalau saya nggak salah itu. Ketika keluar dari masjid itu mereka tuh berebutan antara mantu sama mertua tadi. Mertuanya pengen memuliakan mantunya Yai Hashim, pengen memuliakan mantunya karena ahli ilmu, pengen menatakan sandalnya. Sementara Yai Hashim juga seperti itu, pengen menatakan sandal mertuanya karena memang dia jadi menantunya. Jadi kalau keluar masjid itu balapan ibaratnya ngono. Jangan sampai sandal saya ditatakan mertua. Begitu juga dengan mertuanya. Jangan sampai sandal saya ditatakan oleh mantu saya. Itu Masya Allah. Orang-orang yang tawadhu. Orang-orang yang tawadhu ya. Orang-orang yang tawadhu. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk menjadi tawadhu ya. Tawadhu andap asor sehingga semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat semuanya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takabbaru, dan takaburlah kalian semuanya ma'al mutakabbirin, bersama orang-orang yang kepada orang-orang yang takabur. Kalau ada orang yang sombong, maka sombongi, berarti seperti itu. Fa inna takabbur, karena sungguhnya orang yang takabur ma'al mutakabbirin, bersama orang kepada orang-orang yang takabur itu sedekah, adalah sedekah. Jadi menyombongi orang yang sombong itu sedekah. Sebab apa? Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Sedekah, kita memberi sedekah secara gak langsung. Apa sedekahnya itu? Pelajaran. Pelajaran agar dia sadar, agar dia merendah diri. Ya, agar dia tidak angkuh dan lain sebagainya. Untuk menaklukkan dia, untuk menaklukkan keangkuhan dia, untuk menaklukkan takabur dia. Balas disombongi, orang sombong disombongi saja. Tapi niat kita bukan karena mangkel, bukan karena marah, tapi niatnya tadi hadis yang pertama tadi, lillah, karena Allah, karena menjalankan perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita tidak terjebak pada kalau dia sombong kita jadi sombong, kita tidak terjebak pada itu. Biar tidak terjebak, agar kita juga tidak menjadi sombong, maka kita niati lillah, kita niati menjalankan perintahnya Rasulullah Muhammad SAW dan perintahnya Allah. Dan menyombongi orang yang sombong sedekah, ya sedekah. Sekali lagi tapi ditata niat ya, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu, bukan karena kita marah atau bukan karena kita mangkel atau bukan karena kita jengkel, tapi kita jalankan semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, waqala alaihissalam, waqala, dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tih alat tuyahi, tih angkuhlah alat tuyahi, kepada orang-orang yang angkuh. Ini betapa rendahnya orang sombong, betapa rendahnya orang angkuh itu. Sampai-sampai Rasulullah pesannya, angkuhlah kepada orang-orang yang angkuh. Sombonglah kepada orang-orang yang sombong. Ya, biar tahu rasa, ibaratnya seperti itu ya, dikasih pelajaran. Angkuhlah kepada orang-orang yang angkuh. Sombonglah kepada orang-orang yang sombong. Fa'inatiyah, karena sesungguhnya keangkuhan alatuyah terhadap orang yang angkuh, sedekah adalah sedekah. Jadi sedekah itu ya memberi tadi, itu memberi pelajaran agar dia tidak angkuh, memberi pelajaran agar dia tidak sombong, memberi pelajaran. Ya, kamu tidak hanya kamu saja yang punya mobil mewah, aku juga punya mobil mewah, berarti seperti itu. Tidak hanya kamu saja punya emas, aku juga punya emas. Tidak hanya kamu saja yang hebat, aku juga hebat, ibaratnya seperti itu. Sombongi sekalian, ibaratnya seperti ya, sombongi sekalian. Mungkin ya bisa jadi ada dulu itu seorang syekh seperti itu. Saya juga kaya ya, semua pom itu milik saya. Ya, misalnya seperti itu. Ya gitulah orang menyombongi orang yang sombong itu ya. Pengusaha kok sombongi sekalian ya. Meskipun saja nih saya itu ya milikku, ya akunya miliknya Allah ya, semuanya miliknya Allah. Jadi itulah menyombongi orang yang sombong, angkuh kepada orang yang angkuh, itu adalah sedekah, sedekah. Ya, sedekah, karena dalamnya ada kebaikan-kebaikan, kita beri mereka pelajaran agar mereka lebih rendah, lebih tawadhu, lebih andap asor ya. Jangan sampai ndanga tetapi dilu ya. Jangan sampai seperti padi yang enggak ada isinya, ndanga tetapi dingkluk ya, dingkluk. Tawadhu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keenam, waqala alaihi salam, waqala, dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raksud tawadhu'i, pokok dari sifat tawadhu adalah, ini pelajaran, ayat tadia, yaitu seseorang yang mengawali bisalami, mengucapkan salam alaman kepada orang laqiyahu, yang ia temui minal muslimin, dari orang Islam, fil majalisi,
di majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan. Ketika kita bertemu dengan kawan kita ucapkan salam pertama kali. Itu adalah ra'sut tawadhu, pokok tawadhu itu. Jadi kita ucapkan salam, bukan kita pengen diucapin salam, tapi kita yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Kita yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Misalnya kita ketemu dengan kawan kita atau ketemu dengan bawahan kita, misalnya kalau seorang pejabat ya, atau misalnya ada yang ngaji di sini di RS mungkin jadi pejabat tinggi misalnya, di bawahnya ada karyawannya, diusahakan untuk memerangi takabur, memerangi sifat merasa tinggi itu, ucapkanlah salam kepada bawahannya. Ya, assalamualaikum. Insya Allah nanti akan dijadikan hatinya tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak merasa hebat, tidak merasa tinggi. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah agar kita mengucapkan salam. Makanya kalau kita masuk rumah diusahakan ya salam kepada anak-anak kita. Assalamualaikum anak-anak. Ya, assalamualaikum, mengajari kita tawadhu. Ya, assalamualaikum dengan siapa saja. Assalamualaikum, dalam rangka untuk tawadhu, ya belajar untuk tawadhu. Jadi ra'sut tawadhu'i dawuhnya Rasulullah, ra'sut tawadhu'i, pokok dari sifat tawadhu adalah ayyabtadi'a bisalam, yaitu mengawali mengucapkan salam. Makanya dulu itu ada sebuah cerita, kalau saya tidak salah ya, karena saya sudah agak lupa. Dulu itu ada cerita, suatu ketika itu ketika Umar bertemu dengan Abu Bakar, itu Sayyidina Umar itu mesti uluk salam dulu. Abu Bakar tidak mau mengawali. Jadi yang mengawali itu Umar. Ini maksudnya begini, jangan kemudian yang tidak mengawali tidak baik, tidak. Kadang-kadang niatnya. Ya, kadang-kadang niatnya. Lah Abu Bakar itu setiap ketemu dengan Umar, Abu Bakar tuh nggak mau mengucapkan salam dulu. Mesti Umar terus yang mengucapkan salam. Umar tuh sampai jengkel, sampai marah ya. Merasa dilecehkan ibaratnya seperti itu. Masa kok yang mengucapkan salam kok saya terus? Yang mengawali kok saya terus? Marah. Akhirnya mengadukan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya tuh marah dengan Abu Bakar ya Rasul. Kenapa Umar? Abu Bakar tuh setiap ketemu dengan saya mesti saya terus yang ngawali uluk salam. Gak pernah Abu Bakar ngawali uluk salam kepada saya, mesti saya terus. Terus Abu Bakar ditimbali oleh Rasulullah. Ya Abu Bakar, benarkah yang diucapkan oleh Umar ini? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Karena saya pernah mendengar dari panjenengan ya Rasulullah. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam, dia akan mendapatkan mimbar di surga nanti. Mimbarnya sangat mulia sekali. Dan saya pengen mimbar itu dimiliki oleh Umar bin Khattab. Itu jawabannya Abu Bakar. Jadi niatnya memberi kepada Umar bin Khattab agar mimbar itu dikasihkan oleh Allah kepada Umar bin Khattab. Saking cintanya Abu Bakar kepada Umar. Makanya kadang-kadang juga niat itu innamal a'malu biniyat ya. Amal itu tergantung kepada niatnya. Atau dalam kaidah fikihnya al umuru bima qasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Jika tujuannya memberi kemuliaan ya berarti sangat mulia sekali Abu Bakar itu, sangat mulia berarti. Karena ingin sekali mimbar di surga nanti diberikan kepada Umar. Sebab siapa yang mengucapkan salam pertama kali akan dikasih mimbar kemuliaan di surga. Saya pernah mendengar panjenengan ya Rasul dawuh seperti itu. Makanya saya ingin sekali mimbar itu dimiliki oleh Umar. Makanya setiap ketemu dengan Umar tuh tidak mengucapkan salam dulu, diam saja Abu Bakar. Sampai Umar itu mengucapkan salam dahulu. Itu saking sayangnya Abu Bakar kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kalau ada orang yang menunggu salam ya jangan kita seudoni ya. Ya bisa jadi niat mereka itu untuk memberi mimbar kita di surga. Siapa jadi seperti itu. Nih. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu adalah ma'a itu syarafi. Tawadhu adalah sasaran kemuliaan. Jadi kalau kita pengen mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, tawadhu kuncinya. Benar tawadhu. Orang tawadhu itu pasti disenangi oleh siapa saja. Seorang pejabat kok mau tawadhu, senangi sama bawahannya. Bawahan kok mau tawadhu, disenangi sama kawan-kawannya. Orang mau tawadhu itu gak ada, orang yang gak suka tawadhu itu gak ada. Bahkan orang takabur pun senang tawadhu, senang orang yang tawadhu. Teman, betul. Orang takabur pun senang dengan orang tawadhu. Orang tawadhu itu disenangi penduduk langit dan bumi. Orang tawadhu itu disenangi penduduk langit dan bumi. Disenangi oleh manusia, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala orang tawadhu. Makanya kalau orang tawadhu mau merendah hati, mau andap asor ya, omongannya tidak tinggi, perbuatannya sudah angkuh,
jalannya tidak angkuh, kemudian cara memperlakukan manusia juga tidak semena-mena, tidak angkuh, tapi tawadhu. Mereka dicintai oleh manusia, juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan at-tawadhu'u ma'a itu syarafi. Tawadhu adalah sasaran kemuliaan. Jadi kemuliaan seseorang itu kalau pengen mulia, tawadhu'lah. Mulia di hadapan manusia, juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulia di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi nikmatin, setiap orang yang punya nikmat, yang diberi nikmat oleh Allah, baik itu nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi, baik nikmat yang bersifat duniawi ataupun nikmat yang bersifat ukhrawi, maksudun itu ada yang dengki, ya ada yang dengki, mesti ada yang dengki itu. Kalau urusan dunia lah ya, ada yang dengki. Kita punya mobil bagus, pasti diireni sama kawannya, diireni sama tetangganya. Kita punya rumah bagus, bisa beli rumah, dihasuti sama tetangganya, dihasuti sama kawannya, dihasuti sama orang lain. Kita punya apa saja yang diberikan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dihasuti oleh manusia. Ya, mahsudun sahibu, pemiliknya akan didengkeni, akan dihasuti. Illa kecuali atawadhu, pemilik tawadhu nggak akan diireni, ya, nggak akan didengkini. Makanya tawadhu itu disenangi sama siapa saja orang tawadhu itu, yang tadi sudah saya jelaskan. Dicintai sama orang sombong ya senang, semua orang senang lah, nggak ada yang nggak senang itu orang tawadhu. Makanya semua diireni, ya didengki sama manusia, didengki. Kecuali at-tawadhu, tawadhu. Kecuali andap asor. Nggak ada orang yang iri kalau andap asor. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mau andap asor ya, belajar ya. Belajar andap asor, belajar rendah hati, tidak tinggi hati, dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang ke-9, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam, Gusti Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, atawadhu, tawadhu atau andap asor atau rendah hati, min akhlakil ambia, termasuk akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi itu rendah hati, tawadhu semuanya para nabi itu. Rasulullah itu tawadhu. Kalau ketemu dengan anak kecil itu mesti Rasulullah mengucapkan salam terlebih dahulu di dalam hadis-hadis itu. Gak pernah anak kecil yang mengucapkan salam dulu. Mesti Rasulullah, assalamualaikum anak-anak. Rasulullah itu selalu mengucapkan salam dulu pada anak-anak kecil itu. Dan kalau mencium tangannya anak kecil, dicium tangannya Rasulullah, Rasulullah ganti mencium tangannya anak kecil itu. Tawadhunya bukan Rasulullah. Kalau jalan itu tawadhu, selalu melihat ke bawah, tidak pelengahan dan lain sebagainya. Tawadhu Rasulullah itu sangat tawadhu. Begitu juga dengan para nabi-nabi yang lain. Semuanya tawadhu. Andap asor semuanya. Ya, andap asor semuanya para nabi. Makanya di sini disebutkan atawadhu min akhlakil anbiya. Tawadhu termasuk akhlaknya para nabi. Makanya kita belajar menjadi pengikutnya para nabi, berusaha menjadi pengikutnya para nabi yang baik ya, khususnya Rasulullah, menjadi pengikut yang terbaik lah. Dengan cara apa? Belajar untuk tawadhu. Ya, belajar untuk tawadhu, mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawadhunya ya, tawadhunya Rasulullah. Ketika pernah dipuji Rasulullah itu, pernah dipuji. Ya, ya Rasul, ya khairul anbiya. Ada orang Arab yang mengatakan, ya khairul anbiya, wahai nabi yang paling baik. Bahasa Arabnya ya khairul anbiya, wahai nabi yang paling baik. Di dalam sirah itu ya. Kemudian Rasulullah menjawabnya apa? Bukan iya, bukan. Zaka Ibrahim alaihissalam. Itu milik Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tawadhunya Rasulullah. Itu milik Ibrahim. Bukan iya saya yang paling baik, Nabi bukan. Padahal memang betul Rasulullah yang paling baik. Yang paling baik Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi ketika dipanggil oleh seseorang, ya khairul anbiya, wahai Nabi yang terbaik. Jawabannya Rasulullah sangat tawadhu sekali. Zaka li Ibrahim alaihissalam. Itu panggilan untuk Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Tawadhunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, beliau bersabda, saya lupa bahasa Arabnya ya. Kalau nggak salah, uh, orang yang mengatakan uh, dia lebih baik daripada Yunus bin Matta, maka tidak layak seorang mengatakan dirinya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ya sebenarnya
itu yang dituju adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya sebenarnya ya kalau bahasa jelasnya ya tidak layak saya mengatakan lebih baik daripada Yunus bin Matta. Tapi Rasulullah jawabnya seperti itu. Tidak layak seseorang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Padahal Rasulullah itu lebih baik, tapi Rasulullah tidak mau sombong. Rasulullah tawadhu, andap asor, meskipun kepada dengan Nabi juga andap asor. Itu milik Ibrahim, ya tidak layak seorang tidak layak seseorang mengatakan Yunus bin Matta saya lebih baik daripada Yunus bin Matta, Nabi Yunus bin Matta. Itu Rasulullah, akhlaknya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa akhlaknya, ya luar biasa akhlaknya. Watakabur, dan takabur itu min akhlakil kufar, akhlaknya orang kafir. Al faro'inah, Fir'aun dan para Fir'aun. Faro'inah itu jamak ya, Fir'aun, Faro'inah, para Fir'aun. Akhlaknya, akhlak takabur itu akhlaknya orang-orang kafir, akhlaknya Abu Lahab, akhlaknya Abu Jahal, akhlaknya Fir'aun, akhlaknya Haman, akhlaknya Korun, akhlaknya orang-orang yang kafir. Takabur itu maka kita hindari ya sebisa-bisanya tidak takabur, sebab takabur itu akhlaknya Fir'aun. Makanya ada seorang syekh, ketika seorang syekh itu duduk di depan majelis ya, seorang syekh itu dawuh, andai saya merasa lebih baik daripada kalian semuanya al-mustami'un, orang-orang yang mendengar, tidak ada bedanya saya dengan Fir'aun. Subhanallah. Andai kata saya, padahal seorang syekh, orang yang alim al-allamah, alim al-allamah, syekh al-kabir, gurunya al-Buti, Syekh al-Buti Syria ya, gurunya, mengatakan seperti itu. Andai saya sekarang yang berbicara, yang ceramah di hadapan kalian semuanya, kok merasa lebih baik daripada kalian semuanya, tidak ada bedanya saya dengan Fir'aun. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mudah-mudahan Ustadz juga dibimbing oleh Allah ya, yang sering ceramah, sering ngaji, mudah-mudahan tidak merasa lebih baik daripada yang mendengarkan, tidak merasa lebih baik daripada yang mengikuti pengajian. Amin, amin, Allahumma amin. Baliknya belajar untuk tawadhu, belajar untuk adab asar dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang terakhir, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takabbaro, man barang siapa takabbaro yang takabur, yang sombong, alal fuqara, kepada orang-orang fakir. Misalnya orang kaya itu sombong kepada orang fakir, ya menunjukkan hartanya, menunjukkan rekeningnya, ini loh rekening saya, meskipun nggak secara terang-terangan ya, misalnya ditunjukkan, dibangga-banggakan, atau dengan menunjukkan mobilnya yang mewah, menunjukkan kendaraannya, menunjukkan apa saja kepada orang fakir, orang yang nggak punya, orang yang nggak punya, diancam Gusti Allah, la'anahu, la'ana akan melaknat kepada orang yang takabur kepada orang fakir tadi. Allahu Allah akan dilaknat oleh Allah orang yang takabur kepada orang fakir. Padahal orang fakir itu orang yang butuh, kok malah disombongi, gak ngasih malah disombongi, mamer-mameri, padahal mereka itu sangat butuh, tapi dipamer-pameri saja, tidak diciprati. Mereka lapar, tapi kita makan enak-enak di hadapan mereka dengan niat untuk sombong. Ikulah aku tuh satu kun McD, ikulah aku satu kun restoran regone 1 juta. Mameri wong melarat, wong fakir, diancam Gusti Allah. La'anahullah. Allah akan melaknat dia. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa man takabbaro, dan barang siapa yang takabur, yang sombong, alal ulama, di hadapan ulama. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari sombong di hadapan ulama. Sebaiknya kita tawadhu di hadapan ulama. Amin Allahumma amin. Akhzahullah. Akhza, maka akan merendahkan kepada orang yang sombong di hadapan ulama tadi. Allah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan kita di masa-masa yang lampau, jika ada dan banyak, mungkin banyak kesombongan kita di hadapan para ulama-ulamanya Allah, kekasih-kasihnya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semuanya, menghapus semuanya, dan akhlak kita diperbaiki oleh Allah, keadaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan oleh Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kepada manusia, tawadhu kepada ulama, tawadhu kepada orang-orang fakir, ya tawadhu kepada orang-orang fakir. Bahkan Rasulullah tawadhunya bukan main kepada orang fakir itu. Ya, bahkan yang mengasuh beliau si Halimah itu kalau datang itu selalu beberkan
baju kebesarannya Rasulullah agar duduk di situ. Betapa memuliakannya Rasulullah kepada pengasuhnya itu. Kalau pulang itu dibawakan apa saja, bahkan sampai 1 ekor unta, 2 ekor unta itu penuh muatan makanan dikasih oleh Rasulullah. Orang yang dulu mengasuh beliau itu dibalas dengan akhlak yang sangat terpuji, dikasih semuanya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga Rasulullah sangat tawadhu, bahkan kepada musuh Islam pun pada satu Rasulullah juga tawadhunya bukan main, ya juga tawadhu. Ketika ditanya Umar, kenapa engkau lakukan seperti ini ya Rasul? Rasul menjawab, ya mumpung di dunia nanti di akhirat mereka akan dihinakan oleh Allah. Mumpung sekarang di dunia, biarlah saya memuliakan mereka hanya sejenak saja. Tapi di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kasus ketika Abdullah bin Ubay mau meninggal ya, mau meninggal dunia itu sampai minta di apa minta minta kain apa minta jubahnya Rasulullah untuk jadi selimut. Ceritanya kan seperti itu. Ya itu ketika sudah Abdullah bin Ubay sudah mau meninggal ya, katanya Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, apakah tidak boleh Umar saya membahagiakan dia meskipun cuma sesaat saja. Setelah itu dia akan dikekalkan Allah di neraka selama-lamanya. Itu adalah akhlaknya budi pekerti Rasulullah yang sangat luhur, sangat tinggi sekali. Apa? At-tawadhu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat barokah ya untuk kita semuanya, semakin baik dari hari ke hari, semakin tawadhu dari hari ke hari. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Ya, matur nuwun sangat Ustadz. Jazakallah khair atas pemaparan dari 10 hadis dalam bab keutamaan tawadhu ini. Monggo dari hadirin bisa bertanya secara langsung pada Ustadz atau melalui kolom chat. Ya. Monggo. Saya pribadi untuk yang keutamaan sombong pada orang yang sombong itu matur nuwun baru mendapatkan di kajian ini Ustaz. Matur nuwun sangat. Karena ini keutamaan tawadhu sendiri kan mungkin kita semua sudah mengetahui ya. Tapi ketika ketika kita menemui orang yang sombong, ya kadang kita menghindarkan diri untuk bersifat seperti dia gitu ya. Ya, Nah, misalkan kita masih belum yakin untuk menata niat untuk tidak apa ini sombong karena Allah begitu ya Ustaz. Apakah boleh kita menghindarkan diri saja begitu ya kepada orang-orang yang sombong tersebut sehingga kita tidak menjadi apa ini lengkap. sombong yang salah begitu yang tidak lillahi ta'ala. Boleh nggak Ustaz kalau belum belum siap Ustaz? Karena Ya boleh saja. Jadi wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum dawuhnya Rasulullah. Wa idza amartukum jika aku perintahkan kepada kalian semuanya faktu minhu maka jalankanlah minhu dari perintah saya mastata'tum semampumu saisomu. Kalau memang bisanya diam tidak apa-apa. Belum bisa menata niat kalau saya nyombongi orang yang sombong nanti malah memberi madorot kepada saya misalnya ya memberi madorot kepada saya mosok aku wong istilahnya pelay apa bawahan lah sementara yang sombong itu atasan kita nih aku nyombongi mereka aku dipecat isu kan seperti itu ya seperti karyawan di pabrik itu kalau nyombongi bosnya kan bisa dipecat itu jadi madorotnya lebih besar itu lebih baik tidak perlu jadi muktadul hal lah sesuai dengan situasi dan kondisi jika di situ ada mafsadah maka sebaiknya jangan dijalankan malah justru kalau dijalankan malah memberi mafsadah justru malah kalau syariatnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh menghindari mafsadah itu lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Jadi lebih baik kalau berhadapan dengan orang yang sombong ketepatan kok derajatnya tinggi, kalau kita sombong malah justru membahayakan membahayakan orang yang tadi itu malah perintahnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Jadi famaditurro. Jadi karena terpaksa gimana ya kayak isu karena madorotnya tadi itu ada madorotnya. Jadi abdororu yuzal la dororo wala diroro. Tidak bahaya dan tidak membahayakan. Kalau membahayakan dia membahayakan pekerjaannya dan lain sebagainya tidak apa-apa Mas Aku. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. iya betul Ustaz. Mungkin kalau kita nih sebagai tenaga kesehatan nih, ada
dokter, ada perawat, kemudian analis, ngeten nggih, kemudian radiologi begitu. Kadang kita sebagai dokter kan merasa lebih hebat ya dibanding dengan perawat atau analis atau radiografer atau tenaga admin dan seterusnya ngeten nggih. Itu yang saya rasakan sih. Karena mungkin orang di sekitar kita juga menganggap oh kalau seorang dokter itu memang ya derajatnya tinggi gitu ya, secara keilmuan katanya. Nah itu apalagi kalau misalkan kita ditakdirkan menjadi seorang spesialis katanya. Ada kalanya mungkin ada seorang yang ketika dia dokter umum ngoten nggih dibandingkan ketika dia menjadi seorang dokter spesialis. Nah itu sikapnya berbeda begitu. Jadi merasa memiliki eh, gelar yang lebih hebat dibandingkan dengan perawat atau dokter umum gitu. Nah, bagaimana kita untuk bisa menjaga niat dan hati sehingga kita yang memang ditakdirkan secara keilmuan lebih tinggi daripada teman-teman di sekitar kita itu bisa lebih tawaduk, Ustaz. Firman. Ya, sebenarnya bukan hanya dokter saja ya, di mana di situ ada nikmat yang diberikan oleh Allah, di situ ada potensi untuk takabur. Sebenarnya sebenarnya penyakit takabur itu bukan hanya menimpa pada orang kaya saja, bisa menimpa kepada siapapun Mas Agus. Termasuk kepada kiai Ustaz, termasuk kepada kiai. Itu otomatis takaburnya ya keilmuannya, merasa lebih alim, itu takaburnya. Termasuk Ustadz juga mungkin potensi takaburnya di dokternya itu ya, merasa dokter yang lainnya kan masih S1 apalagi ya nggak punya gelar, berarti seperti itulah. Jadi potensi takabur itu bisa menimpa kepada siapa saja. Jika dia diberi karunia oleh Allah harta, potensi takaburnya di hartanya. Jika dia diberi karunia oleh Allah seorang dokter spesialis, ya potensi takaburnya di spesialis itu. Ketika dia secara akademis tinggi, seorang dokter atau profesor, ya takaburnya nanti potensinya di situ. Makanya dia harus bisa meredam. Ya harus bisa meredam. Kiai juga seperti itu, bisa pokoknya bisa menimpa siapa saja. Terus mesti ya takabur itu yang dimiliki, nggak mungkin lah kalau nggak dimiliki, misalnya seperti Ustadz takabur bisa spesialis apa nggak bisa apa-apa, ibaratnya seperti itulah ya. Atau takabur harta misalnya ya nggak, ya itu jadi seperti itu. Jadi biasanya ya potensi takabur itu terhadap apa yang dimiliki itu. Jadi ini bisa menimpa siapa saja. Terus bagaimana agar kita tidak takabur? Ya kita belajar dan berusaha. Kita bisanya hanya belajar dan berusaha menata hati, belajar dan berusaha, ya belajar dan berusaha meyakini bahwa orang lain itu lebih baik daripada saya, berarti seperti itu. Bisa jadi yang bawaan saya ini bisa jadi dia rendah secara akademis, bisa jadi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita tawadhu. Oh bisa jadi dia lebih alim, bisa jadi dia lebih soleh, bisa jadi dia amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi dia yang lebih bermanfaat. Coba kalau nggak ada perawat itu, siapa yang membawa pasien? Siapa yang merawat pasien-pasien itu siapa? Ya, ya dokter spesialis biasanya kan diliitok ya, pupuk-pupuk diliitok biasanya kan seperti itu. Biasanya itu. Siapa yang berjasa ngangkuti pasien siapa? Yang berjasa. Jadi melihat kebaikan-kebaikan perawat, kemudian melihat kekurangan-kekurangan dirinya, itu menjadikan seseorang bisa tawadhu. Jadi melihat kelebihan orang lain, kemudian ketika melihat orang lain yang dilihat adalah kelebihannya, kalau melihat dirinya yang dilihat adalah kekurangannya. Aku dokter spesialis, meskipun aku spesialis, aku juga banyak kekurangannya. Banyak sekali kekuranganku, banyak sekali. Antara lain ya apa selain yang menangani pekerjaan-pekerjaan kasar semuanya ya perawat-perawat yang semuanya kan ya perawat, capeknya bukan main mereka. Ya hendaknya ya wajib diberi apa ya kehormatan lah untuk mereka. Kita hormat kepada mereka, berarti seperti itu. Kita hormat kepada mereka. Kalau nggak ada mereka kacau semuanya ya Mas Agung ya. Di rumah sakit kalau nggak ada perawat kan kacau semuanya. Makanya Gusti Allah yang menciptakan ada perawat, Gusti Allah yang menciptakan ada spesialis, Gusti Allah yang menciptakan ada satpam. Semua adalah Allah yang menjadikan. Kalau tidak ada satu, maka tidak ada harmoni. Ibaratnya seperti itu ya. Perjalanan di rumah sakit tidak akan indah. Maka Allah melengkapi peran masing-masing. Ada yang diperankan jadi spesialis, ada yang diperankan jadi perawat, ada yang diperankan jadi satpam. Maka ketika kita melihat satpam, kita lihat baiknya satpam. Coba ini satpam terus piye ya,
siapa yang menjaga keamanan mobil kita, siapa yang menjaga keamanan mobil pasien atau sepeda motor pasien dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat adalah kebaikan yang dimainkan oleh orang yang kita lihat tadi. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi tawadhu. Iya, betul sangat Ustaz. Ini kalau boleh kami apa ini ya cerita nih Ustaz, ketika sebelum ambil PPDS kami kan bekerja nih, di klinik yang dibantu oleh perawat sehari-harinya ketika melayani pasien. Yang perawat itu bertugas untuk memanggil pasien, kemudian melakukan tensi, ngoten nggih, pemeriksaan untuk rutin. Ngoten. Nah, kadang ketika waktu itu saya eh, merasa kalau ya perawat harus mengerjakan tugas itu, artinya memanggil pasien, kemudian tensi. Ketika eh, satu waktu ada pasien, perawatnya sedang mengerjakan hal yang lain dan kita sendirian, nah itu kadang waktu itu saya merasa, oh nanti saya nunggu perawat saja. Tapi alhamdulillah sempat diberikan oleh hidayah oleh Allah bahwa oh harusnya saya juga bisa sih cuma manggil pasien, cuma nansi pasien itu saya juga bisa. Akhirnya ya alhamdulillah waktu itu eh, saya biasakan untuk melatih saya sebagai seorang dokter yang seharusnya dibantu oleh perawat, tapi saya bisa melakukan itu. Misalkan untuk memanggil pasien, saya bisa untuk menensi pasien, saya juga bisa. Ya, saya kerjakan sendiri. Jadi mungkin ini ya tahadits bin nikmah aja sih dalam sehari-hari pekerjaan kami ketika sebelum ambil spesialis gitu. Ya, jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong Mas Agung. Meskipun itu bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan kita, tapi kalau kita bisa mengerjakan, kenapa tidak? Rasulullah terbiasa menjahit pakaiannya yang robek. Meskipun sebenarnya itu pekerjaannya garwa-garwonya. Rasulullah sering menjahit, menjahitkan sendiri. Kadang sandalnya dijahit sendiri oleh Rasulullah. Membantu pekerjaan rumah tangga itu yang diceritakan oleh para garwa-garwa beliau. Jadi kalau di rumah itu Rasulullah sudah tidak seperti pemimpin kaum muslimin lagi ya, ya seperti bapak rumah tangga. Jadi apa yang bisa dijalankan Rasul dijalankan. Kadang kadang dondomi, kadang memperbaiki apa itu kalau di rumah itu. Jadi kalau memang amal itu bisa dijalankan ya kenapa tidak? Misalnya seorang spesialis, misalnya kok kalau nunggu pasien terlalu lama ini sementara pekerjaan ini bisa ditangani sendiri, enteng lah, gampang lah, ya lebih bagus ditangani langsung kan lebih bagus, lebih cepat dan sebagainya. Tapi kalau ada perawat lebih baik oleh perawat dalam rangka untuk profesionalisme ya, biar ada profesional di dalamnya, biar saling menghormati, biar saling menghargai. Tapi kalau tidak ada misalnya dalam kondisi terpaksa misalnya kalau memang pekerjaan perawat itu bisa dihandle dan itu lebih cepat, lebih baik, ya kenapa tidak misalnya seperti itu. Iya baik, Ustaz sangat. Mungkin hadirin ada yang ingin bertanya. Kalau dalam ilmu umum ya, dalam mungkin adab umum yang tidak khusus dalam Islam. Kalau tadi kan untuk menimbulkan tawaduk dalam Islam kan memulai salam ya, Ustaz. Ya, Mungkin kalau dalam ilmu adabnya umum kita sering disarankan untuk apa, mengulang kata maaf, terima kasih, minta tolong begitu. Apakah itu juga termasuk dalam konteks itu nggih, Ustaz? ya betul. Itu juga termasuk dalam konteks tawadhu. Maaf, mohon maaf. Kalau mau negur, mohon maaf itu kan lebih enak, Mas Agung, lebih enak didengar. Terima kasih itu juga dalam rangka untuk belajar tawadhu ya, dalam rangka untuk tawadhu agar kita tidak sombong, agar kita ramah. Makanya ramah agama Islam itu kan agama yang ramah sebenarnya, bukan agama yang keras, bukan agama yang kasar. Jadi al-hanifiyah as-samhah. Jadi Islam itu al-hanifiyah as-samhah. Al-hanifiyah itu yang lembut, as-samhah penuh toleran. Jadi Rasulullah itu kalau nggak salah dalam hadis biistu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah untuk bersikap lemah lembut, untuk bersikap santun, untuk bersikap toleran kepada manusia. Itu termasuk bagian tawadhu Mas Agung. Kalau menurut saya bagian tawadhu itu. Terima kasih. Mungkin terakhir Ustaz ingin kami konfirmasi misalkan kita memiliki mobil gitu, berupa Innova dan yang anggota keluarga kita 5 orang itu kan cukup gitu. Tapi kita punya rezeki lebih dan ingin beli Alphard ngoten gitu. Nah, itu apakah juga termasuk dalam
konteks kesombongan gitu Ustaz. Pun. Oh, ya, penyakit sombong itu bukan di lahir, Mas Agung. Penyakit sombong itu di dalam hati. Ya, penyakit sombong itu di dalam hati. Ada yang punya Alphard, hatinya gak sombong sama sekali. Ada yang hanya punya sepeda motor buntut tapi sombong karena memang tetangganya karena tetangganya nggak punya apa-apa, punyanya cuma ontel, dia sombong. Jadi kesombongan bukan dihitung dari materi atau dari mewahnya harta, tidak, tapi hatinya itu loh, hatinya itu merasa gumede, tidak. Hadratus Syekh Abdul Hasan al Asyadili, karena ini pertanyaan terakhir, saya juga mau cerita sedikit. Hadratus Syekh Abdul Hasan al Asyadili itu kudanya bagus sekali Mas Agung. Mungkin caranya ini mobil yang paling api lah, jaran yang paling larang, karena hadiah dari raja. Kemudian pakaiannya itu paling bagus juga kalau menggunakan pakaian Abdul Hasan al Asyadili, salah seorang ulama sufi ya. Jadi yang ngono api-api kabeh. Kemudian diprotes sama pengikut sufi yang menggunakan baju tambalan. Bajunya elek, ya panganannya ya gak enak-enak, ya gak duwe kuda ya, mungkin ya khimar itu kudanya ya. Ya cara saya tidak mau ntar butut lah, diprotes. Syekh, panjenengan kan seorang ulama besar, tokoh sufi. Masa bermewah-mewah, bajumu bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus. Itu kan nggak layak untuk disandang seorang imam sufi, imam yang bersih hati dan pikirannya. Dijawab oleh Hadratus Syabul Hasan al Asyadili. Sufi, ya sufi itu bukan terletak pada pakaian, bukan terletak pada kendaraan yang digunakan, tapi sufi terletak di dalam hati. Jika hati sudah tidak ada kuda, jika hati sudah tidak ada pakaian bagus, itu baru sufi. Untuk apa? Pakaian jelek, pakaian jelek, tetapi hatimu penuh dengan pakaian bagus. Untuk apa? Khimar, punya khimar, tapi hatimu penuh dengan kuda-kuda yang bagus. Untuk apa? Sepeda motornya butut, tapi hatimu dipenuhi dengan alpat, ngelamun tok ya kayak apa? Lu ya apa duwe alpat, tapi atine ora ono alpat. Aku nama Mas Agung. Karena Baik, ini takbur betul itu sangat tempatnya Ustaz. di dalam hati ya, di dalam hati. Ini Ya, betul sangat Ustaz. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Matur nuwun sangat atas ilmu yang sampun diberikan Ustaz, dan kehadirannya, termasuk hadirin sekalian. Eh, Mungkin karena waktu juga, maka kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon berkenan Ustaz untuk memimpin doa Ustaz, untuk menutup kajian pada pagi hari. mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, barokah untuk kita semuanya, kita bisa mengamalkan lebih baik dari hari ke hari, terus lebih baik, dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz atas kesediaannya dan ilmu-ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah. Insya Allah kita akan menemui bulan Ramadan dalam tidak waktu yang lama lagi, 3 bulan lagi insya Allah. Kita akhiri kajian pada pagi hari dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.